Halo semuanya, kita kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi platform. Selamat datang untuk teman-teman semua. Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Nah, teman-teman, kali ini kita akan memasuki materi yang baru lagi di dasar-dasar pemrograman PHP, ya, masih melanjutkan rangkaian yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu perulangan, apa itu percabangan menggunakan if, dan latihan-latihannya. Kali ini kita akan membahas tentang array, ya. Array itu dulu di pemrograman sudah dipelajari, di ASD juga sudah dipelajari. Jadi array itu intinya adalah tipe data terstruktur, ya, yang berisi kumpulan data tipenya sama, ya, dan memiliki indeks. Jadi kalau biasanya kita buat variabel langsung aja diisi satu. Nah, ini kalau array itu kumpulan dari variabel yang tipenya sama, jenisnya sama, lalu diberi indeks. Indeks itu nomor, ya. Jadi kalau saya cerita kayak kos-kosan, ya enggak. Jadi kayak kos-kosan itu ada kamar nomor 1, 2, 3 sampai kamar nomor 10 misalnya. Nah, kalau array itu dimulai dari kamar 0, kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, dan seterusnya. Misalnya si Budi itu ada di kamar nomor 2, ya. Berarti nanti ketika dipanggil, ya, kos-kosan nomor 2, nanti keluar si Budi, seperti itu. Nah, secara teoritis, ya, kalau memang kita mau mencoba, ya teman-teman, ya, jadi kenapa kok harus ada array, ya, kita nyalakan dulu examnya, ya. Examnya dinyalakan, kemudian editornya juga dibuka. Kita buat folder baru lagi di cexam, docs, kemudian di ppp, kita masuk ke latihan 10, ya. Oke, latihan 10. Baik. PHP. Kalau ketinggalan, kalian bisa pause dulu videonya, ya, supaya bisa sama-sama. Ini saya kasih nama array.php. Ininya ini, ya teman-teman, dipakai ini. Oke. Kita punya variabel kan biasanya gini, $buah 1 sama dengan jeruk, gitu ya, misalnya. Kalau kita punya buah yang lain lagi, berarti kita buat buah 2, gitu ya, apel misalnya. $buah 3 sama dengan misalnya jambu, gitu ya. Nah, ini seterusnya sampai kalau buahnya ada 100, ya, berarti kita ada buah 1, buah 3, buah 4, dan seterusnya sampai buah nomor 100. Nah, array itu intinya adalah bagaimana kita menyederhanakan variabel yang jumlahnya banyak dan tidak terkontrol, tidak terstruktur dengan rapi, menjadi terstruktur. Jadi kenapa nggak kita koskan saja jadi satu, sama-sama tipe buah, ya kan? Jeruk, apel, jambu sama-sama tipe string, ya, kita buatkan satu kos, ya, kamar nomor 1 dihuni jeruk, kamar 2 dihuni apel, kamar 3 dihuni jambu, daripada masing-masing punya rumah sendiri. Jadi array itu mirip dengan apa namanya, rumah sendiri, ya, rumah 1, rumah 2, rumah 3, dan seterusnya. Nah, teman-teman, array itu itu tadi variabel. Nah, array itu menstrukturkan ini ke dalam bentuk tipe data terstruktur yang bernama array tadi, sehingga lebih sederhana dan lebih mudah untuk diakses. Nah, case-nya seperti ini akan merepotkan kalau sampai 100 misalnya. Nah, ketika kita ingin menyederhanakan ini, maka diperlukan yang namanya struktur data array. Nah, ini Anda bisa lihat, membuat array itu punya cara, ya, jadi bisa yang seperti ini. $buah array, ya, ini saya kasih warna coklat ini, ya. Jadi bisa seperti ini, atau juga bisa menggunakan yang saya kasih warna biru. Jadi ada caranya. Jadi kalau ini array kosong, jadi deklarasi kosong, kayak kalian int x titik koma, udah selesai, belum diisi. Nah,
Kalau deklarasi terus langsung diisi, kalian juga bisa seperti ini. Ini aliran si coklat tadi ya. Oke, tadi mana warnanya? Nih. Sementara ini pakai yang model biru. Jadi kalau kosongan ya dalamnya ini kosong ya. Dolar buah, array, jeruk, apel. Nah, ini pakai kurung. Kalau nggak pakai keyword array, langsung aja di kotak seperti ini. Nah, yang paling sering tuh yang jalur biru ini. Ya, jadi langsung hobi, kurung kotak, nama-nama atau value-nya. Sementara itu teman-teman kalau kita mau membuat satu-satu ya bisa langsung dolar buah indeks ke 0 sama dengan jeruk indeks ke 1 apel dan seterusnya gitu ya. Oke, itu membuat array sehingga ketika kita punya data seperti ini dan kita mau buat arraynya ya, ini saya komen dulu aja ya. Kalau saya pakai jalur yang warna biru ini berarti tinggal dolar buah sama dengan kurung kotak ya, jeruk, terus apel, terus jambu. Ini. Nah, Anda bisa bandingkan dengan yang saya slash ini ya, saya komen. Kalau Anda buat satu-satu tentu ini akan merepotkan ya, karena seperti ini. Tapi kalau Anda modelnya satu baris seperti ini, atau disatukan dalam struktur data yang jelas, itu jauh lebih mudah dan jauh lebih baik. Nah, sekarang kalau kita mau mencetak, berarti gimana? Misalnya saya mau mencetak si jeruk, ya tadi saya samakan dengan kos-kosan. Ada sebuah kos namanya buah. Lalu di dalam kos-kosan itu ada 3 kamar. Ingat ya, array itu selalu dimulai dari kamar nomor 0. Ini tidak boleh ya, kamar nomor 1 dimulainya harus dari 0. Ini nomor 2. Jadi intinya adalah di dalam struktur data array di sini ada 3 kamar, namun kamarnya dimulai dari 0, 1, dan 2. Jelas ya teman-teman? Oke. Nah, kalau saya mau mencetak misalnya jeruk gitu, berarti saya echo. Kalau saya pakai ini kan tadi gampang ya. Kalau misalnya saya nggak punya array ya, saya langsung pakai ini kan gampang. Tinggal echo dolar buah 1 gini kan. Tapi kalau kita pakainya array seperti ini, berarti dolar buah indeks ke 0. Nah, ini nanti akan kecetak. Kita coba ya. Baik, ini tadi sumnya sudah nyala. PBB latihan 10. Oke. Nah, di sini keluar jeruk ya. Anda bisa lihat di sini keluar jeruk. Kenapa keluar jeruk? Karena kita mencetak indeks ke 0. Kalau saya cetak indeks ke 1 akan keluar apel. Gitu ya. Jadi ini adalah cara-cara untuk mengaksesnya. Jadi menampilkan isi array yang pertama ya tadi contohnya langsung ditampilkan satu-satu ini tadi. Seperti yang kita lakukan ini. 0, kemudian biar turun saya kasih BR gini. Baris baru punyanya HTML ya ini ya. Nah, 0, 1, 2. Nah ini, jeruk, apel, jambu, semuanya sudah tercetak. Nah ini adalah cara kita menampilkan isi array dengan langsung ditampilkan satu-satu. Oke, ini sudah saya kasih contoh, kasih warna merah. Sekarang kalau kita menggunakan perulangan atau count, menggunakan count array-nya nanti tentunya. Nah, ini kalau datanya cuma 3 nggak masalah, kalian mau cetak satu-satu. Lah kalau datanya tadi nih 100 gitu, maka kita harus memanfaatkan perulangan. Dari sini Anda bisa melihat perulangan itu kan mengulang hal yang sama, tapi ada satu titik yang berbeda. Dari ini, kemudian ini, tulisan echo dolar buahnya sama, yang berbeda hanya 0, 1, 2-nya. Berarti kita buat for, ya,
perulangan. Dolar X sama dengan berapa dimulainya? 0 ya, dimulai dari 0. Lalu dolar X kurang dari 3, gitu kan? Lalu dolar X plus plus. Nah, permasalahannya adalah kalau arraynya dinamis, misalnya ini nanti ada satu lagi dolar buah 3, maka ini nanti juga harus mengubah kurang dari 4. Nah, supaya dinamis, supaya kita mengikuti jumlah ukuran array, tadi di sini dikatakan kita menggunakan count array-nya ya. Saya kasih warna hijau, jadi kita pakai count array. Sehingga count, nama array kita apa teman-teman? Dolar buah. Ini berarti kita akan mengulang sebanyak count, sebanyak jumlahnya. Lalu kita echo, kita echo-nya ngambil ini aja ya. Gini. Oke. Kemudian 0, 1, 2-nya kita reverse ke variabel X. Ya, kita acu ke variabel X. Supaya apa? Supaya increment. Oke, ini saya komen. Lalu saya coba refresh. Nah, sama. Jeruk, apel, jambu. Bedanya adalah kalau yang di sini tadi diketik satu-satu atau ditampilkan satu-satu, sementara kalau yang ada di sini itu kita menggunakan perulangan. Ya, perulangan lain selain for misalnya apa? While. Ya, while pun juga bisa nanti. Ya, Anda bisa menggunakan while atau do while dan seterusnya. Nah, ini contohnya adalah menggunakan for. Nah, selain menggunakan perulangan, kita juga bisa menggunakan perulangan for each ya. Ini yang saya cetak warna warna gold. Menggunakan for each. Kalau menggunakan for each itu intinya adalah nama array kita atau nama variabel kita aliaskan. Aliaskan tuh kita kasih nama lain lalu kita cetak nama lainnya itu. Jadi singkat cerita seperti ini. Ini saya komen dulu ya. Saya komen dulu. Ini tadi cara 1. Ini cara 2. Sekarang kita menggunakan cara yang nomor 3. Cara 3 itu kita menggunakan for each. For each. Nah, for each itu punya variabel seperti ini, teman-teman. For each dollar variabel SK ya. Ini value-nya saya hapus dulu, kita belum membahas value. Misalnya variabelnya ini kan namanya adalah buah ya. SK, K-nya adalah saya ganti dengan B gitu ya. Nah, nanti di sini kita echo dolar B, bukan buah, tetapi nama aliasnya yang kita echo. Lalu BR, misalnya gini. Nah, di sini nanti kurang lebih sama, jeruk, apel, jambu. Bedanya dengan for biasa, kalau for biasa kita mengulang indexingnya 0 sampai count atau sejumlah daripada buah tadi. Kalau for each itu langsung unboxing, ya ceritanya dolar buah di unboxing dikasih si B, ya kan, dolar B, lalu dolar B itu di echo otomatis. Nah, ciri-cirinya kalau for each kita tidak perlu menuliskan indeks ke berapa. Oke, sampai sini jelas teman-teman. Jadi ini cara membuat array. Bandingkan dengan cara membuat variabel, beda ya. Nah, yang kedua ini adalah cara menampilkan isi array. Yang pertama dicetak satu-satu. Yang kedua menggunakan perulangan konvensional. Yang kita ulang adalah indeksnya. Kemudian cara yang ketiga kita menggunakan for each. For each ini adalah namingnya atau pengaliasan daripada nama variabel ke bentuk lain. Nah, bentuk lainnya itulah nanti yang di unboxing atau yang dibuka. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada bisa di pause, dicoba dulu di tempat kalian. Jadi jangan lewatkan pembelajaran ini tanpa mencoba ya. Di pause dulu, silahkan dicoba, di coding tempat kalian sampai kalian mempraktekannya dan kalian bisa. Karena kalau hanya menyimak saja, saya yakin nggak bisa karena kita ini adalah materi praktek, jadi harus dicoba. Oke, saya kasih waktu ke teman-teman untuk mencoba di laptop masing-masing. Silakan.
Baik, kita lanjut lagi ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang array multidimensi. Array multidimensi ini adalah arraynya tidak hanya satu baris, tetapi bisa dua baris, tiga baris, dan seterusnya. Jadi kalau kamar kos itu kamarnya tingkat ya, ada tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga. Kalau yang array satu dimensi seperti yang kita bahas tadi, ya misalnya ini jeruk apel anggur ini tadi, seperti yang Anda lihat ini ya teman-teman ya. Ini tadi adalah array satu dimensi ya, kamar 0 diisi jeruk, kamar 2 diisi apel, kamar 3 diisi anggur, dan seterusnya. Nah, array multidimensi itu seperti ini. Di lantai satu ada 1, 2, 3. Misalnya ini array namanya matriks ya. 1, 2, 3. Kemudian di lantai 2 ada 4, 5, 6. Dan di lantai 3 ada 7, 8, 9. Ceritanya seperti itu. Oke, kita coba aja ya. Kita buat baru ya teman-teman ya. Kita buat baru. Ini array multidimensi. Oke, saya save. Sorry, ini belum nge-save PHP ya tadi ya. Save as lagi. .php. Oke. PHP. Nah, array multidimensi itu misalnya kita akan membuat dimensi seperti ini ya. Buah, tapi kita buat model dimensi. Ya, intinya kotak seperti ini. Tetapi di kotak pertama itu lantai 1, kotak kedua itu lantai 2, kotak ketiga itu lantai 3, dan seterusnya. Kalau 4 ya 4, 5, 5, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini biar bacanya enak, saya buatkan seperti ini ya. Oke, ini saya buatkan seperti ini biar kita belajarnya sama-sama enak. Jangan lupa titik koma di sini. Di lantai 1 saya punya buah-buahan yang berwarna hijau. Buah yang warna hijau. Apa buah yang warna hijau? Melon ya, misalnya melon. Apalagi buah yang warnanya hijau. Melon. Terus ya ampun kayak anak SD ya, buah-buahan yang warnanya hijau. Apalagi ya, tomat gitu ya. Tomat yang belum matang. Terus jambu ya, jambu monyet itu kan warnanya hijau. Terus di lantai 2 saya ada buah-buahan yang warnanya kuning ya, ada jeruk, ada mangga ya. Lalu ada yang warnanya kuning apalagi, jeruk, mangga, apalagi ya warna kuning, nanas. Oke. Di lantai 3 ada jeruk yang ada buah yang warna-warni ya teman-teman ya. Anggur. Lalu semangka kan merah ya, anggur ungu. Terus apa lagi? Naga gitu ya, buah naga. Nah, ini namanya array multidimensi. Nah, kalau saya mau cetak melon saja, gimana? Kan berarti kita bisa seperti ini ya, dolar buah. Kalau tadi kan langsung 0 gini ya, 0. Oke, kita coba. Array multidimensi. Nah, di sini ada notice teman-teman, array to string conversion, harus dikonversi. Dia masih array yang tercetak. Ya, kenapa kok masih array yang tercetak? Ya, karena arraynya kan 2 dimensi. Berarti dia harus sebutkan dulu lantai berapa, kamar nomor berapa. Nah, ini kan cuma 0 gitu dok. Nah, ini lantai atau nomor kamar. Nah, melon, jeruk, tomat ini lantai 1, itu kalau diindeks pasti 0, dimulai dari 0 ya. Jeruk, mangga, nanas itu lantai 1, anggur, semangka, naga, buah naga itu lantai 3, tapi pasti ditulisnya 2. Berarti saya harus tulis dulu 0 itu lantainya. Kalau saya mau cetak melon berarti kamar nomor 0. Gini ya. Nah, ini ada tulisan melon di sini. Nah, beda lagi kalau saya mau tulis, misalnya nih saya kasih BR ya. Saya tulis di sini untuk tomat, berarti lantai 0, kamar nomor 1. Nah, tomat gitu.
Kalau saya mau nanas berarti saya harus cetak lantai 1, kamar nomor 2 ya. Gini kan, 0, 1, 2. Oke. Nah, nanas seperti itu. Kalau saya mau cetak semangka, berarti saya harus ke lantai 2, kamar nomor 01, berarti kamar nomor 1. Nah, seperti itu. Itu namanya array multidimensi. Nah, dulu waktu kita belajar bahasa C atau belajar dasar-dasar pemrograman, kita biasa pakai matriks ya. Atau belajar ASD, kita belajar pakai matriks. Matriksnya ditranspos, dikalikan, dijumlahkan, dibagi, dikurangi, dan seterusnya. Nah, kali ini contoh seperti ini juga bisa digunakan untuk model matriks. Contohnya ini tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga nanti kalau dicetak, itu pasti bisa jadi matriks. Nah, ini cara pertama untuk mengaksesnya, sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Cara pertama untuk mencetak atau mengakses isi array. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan perulangan. Ya, perulangannya Anda lihat ada perulangan pertama yang ini, perulangan kedua ini, ya enggak? Berarti harus ada for di dalam for. Ya enggak? For pertama adalah untuk garis, for kedua adalah untuk kolom. Misalnya $x sama dengan 0, $x kurang dari count, dollar apa ini? Buah, lalu $x plus plus. Kita buat juga $y ya, for $y sama dengan 0, $y kurang dari count, oke, seperti ini. Lalu kita echo yang pertama mengacu kepada $x, refers to x, yang kedua refers to y. Gitu ya. Ini saya oke, ini spasi aja. Baru nanti pindah baris ya. Oke, jadi kalau kita punya coding seperti ini, sorry, error apa ini? Syntax error. Unexpected dollar. Oh, ini kurang dolar, sorry. Line 16. Dolar yang kurang X. Nah ini, lantai 1 ada melon, tomat, jambu. Lantai 2 ada jeruk, mangga, nanas. Lantai 3 ada anggur, semangka, naga. Ini semua kita bisa unboxing atau buka isi arraynya menggunakan perulangan for di dalam for. Baik, silahkan kalian coba dulu dua cara ini untuk array multidimensi. Oke ya, Anda bisa lihat ini. Oke, Anda screenshot atau Anda salin dulu. Oke, silakan saya berikan waktu untuk teman-teman untuk mencoba latihan atau yang kedua ini. Baik, poin keempat yang akan kita pelajari adalah array asosiatif. Asosiatif itu adalah mengasosiasikan atau menghubungkan satu value dengan judul dari kolom itu. Jadi kalau misalnya kalian ada tabel itu judul kolomnya adalah nama, name misalnya. Nah, 67/2018/001 itu berasosiasi dengan name. 67/2018/002 berasosiasi dengan name. Namanya misalnya adalah Glenn Stephen gitu ya. Itu berasosiasi juga dengan nama. Kemudian misalnya namanya adalah Adnan Gofarmanaf gitu ya, itu juga berasosiasi dengan nama. Nah, array itu juga bisa kita bangun menggunakan asosiasi. Contohnya bisa Anda lihat di slide yang ada di layar Anda.
Saya punya array namanya buku. Lalu ini adalah asosiasinya yang saya cetak warna hijau ya. Hijau ini adalah asosiasinya ya. Pemrograman PHP berasosiasi dengan judul. Sastro Diharjo ini berasosiasi dengan penulis. 20.000 itu berasosiasi dengan harga. Itu namanya array asosiasi. Nah, nanti ketika di unboxing atau dicetak, kita nggak lagi nyetak indeks ke berapa ini misalnya, 0 gitu ya. 0 gini enggak, tapi langsung aja kita tulis nama asosiasinya, judul, penulis, dan harga. Gitu ya. Oke, kita coba teman-teman, kita buat baru lagi. PHP ya. Oke, save. Kita kasih nama array asosiatif. Oke, saya punya array asosiasi namanya data buku misalnya, buku sama dengan kotak gini ya. Kita tulis dulu asosiasinya, diapet petik misalnya judul. Sorry, ini lupa lagi, nggak dikasih ekstensi, kelupaan. Tadi array asosiatif.php. Judul, lalu panahnya pakai sama dengan apa? Lebih dari ya. Misalnya judul bukunya adalah tadi ya pemrograman PHP gitu. Lalu koma. Misalnya penulis. Oke, asosiasinya penulis, lalu kita tulis misalnya penulisnya adalah Adnan gitu ya. Lalu harga. Oke, harganya misalnya tadi 20.000. Nah, ini namanya adalah array asosiatif ya. Array asosiatif itu adalah value atau nilai yang tadinya berasosiasi dengan indeks ya, indeks 0, indeks 1, indeks 2 dan seterusnya. Kali ini diasosiasikan dengan judulnya, judul kolomnya. Misalnya judul penulis harga itu kan title yang ada di dalam kolomnya ya. Ini misalnya saya mau echo, jangan lupa titik koma ya. Saya mau echo misalnya judul bukunya. Berarti saya tulis dolar buku. Biasanya indeks ke 0 gini ya. Oke, kalau gini bisa enggak? Saya juga belum coba. Array asosiatif. Ya, undefined offset karena dia nggak tahu. Nah, kita harus ganti dengan judul. Nah, ini pemrograman PHP keluar di sini karena kita mengasosiasikan indeks dengan teks ya, dengan teks apapun. Ya, kalau nulis penulis ya berarti penulis gini ya. Penulis gitu misalnya. Terus ini harga gitu ya. Saya kasih BR biar rapi. BR gini. Nah ini pemrograman PHP Adnan 20.000. Nah ini kalau mau ditambahi ya bisa di sini. Misalnya apa? Judul buku. Nah, apa misalnya? Judul buku, pemrograman PHP, penulis siapa, harga berapa. Dan nanti kalian bisa tambahkan di sini. Oke, ini adalah cara pertama. Cara satu untuk unboxing atau membuka data ya teman-teman ya, membuka isi array. Cara dua, kita tentu tak bisa menggunakan array perulangan konvensional karena kita tanpa indeks ya. Kalau indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan bisa diulang ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau indeksnya ini tulisannya judul, penulis, harga. Ya, kita bisa pakai for each. For each nama variabel array kita dolar buku ya. Lalu ini saya kasih nama BK gitu. Value-nya saya hapus dulu. Oke. Lalu saya echo
dolar BK BR baris baru. Oke, ini saya komen dulu. Oke, saya komen terus saya refresh. Nah, pemrograman PHP Adnan 20.000. Jadi selain kita bisa satu-satu atau kita tulis satu-satu seperti ini, kita bisa menggunakan for each untuk dolar buku, kemudian kita aliaskan dengan BK, lalu BK-nya kita tampilkan, gitu ya. Oke, ini baterai saya habis, saya cas dulu. Oke, selanjut ya teman-teman ya. Ini tadi array asosiasi kalau hanya satu baris ya. Kalau kita cetak ini hanya punya satu entry data ya. Pemrograman Adnan 20.000. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang kelima adalah array asosiatif yang multidimensi. Multidimensi itu berarti nggak cuma satu baris tapi bisa dua baris. Kayak tadi ya kasus buah-buahan tadi, buah 1, buah 2, buah 3 dan seterusnya. Nah ini kalau kita punya dua record data ya, dua entry data, dua record, misalnya ini tadi ya, bukunya ada buku PHP, kemudian ada buku yang lain, berarti saya harus buat kurung kotak baru di sini dan kurung kotak di sini, di bawah sini ya. Jadi modelnya seperti ini kurung kotak utama, ini untuk baris 1, kemudian pisahkan dengan koma untuk menuju ke baris kedua. Ngerti itu maksud saya? Jadi ini pasangannya ini baris ini baris ini. Misalnya ini saya ganti pemrograman HTML. Penulisnya adalah misalnya siapa? Glenn Stephen gitu ya. Misalnya gini, harganya 10.000. Nah, berarti saya punya array buku ini terdiri dari dua baris pertama ini, baris kedua ini, ya, gitu. Nah, cara mengaksesnya gimana? Cara mengaksesnya kita harus combine indeks dengan asosiasi. Ini baris keberapa, asosiasinya berapa? Karena apa? Yang punya teks judul itu ada satu ini dan juga ada di sini. Nah, kalau saya cetak judul, misalnya saya cetak ya teman-teman ya, pakai cara satu ya misalnya. Ini cara 2 saya komen dulu. Cara 2 saya komen dulu. Saya cetak dengan cara 1, misalnya saya echo, kemudian dolar buku, lalu saya judul. Nah, judul di sini kan ada dua. Yang satu pemrograman PHP, yang satu pemrograman HTML. Nah, kalau saya cetak seperti ini, maka yang terjadi adalah notice. Nah, notice-nya kenapa? Undefined index, judul in. Judul di mana? Ya, judul di baris keberapa? Misalnya ini baris ke 0. Nah, kita tambahkan seperti ini, lalu kita print. Nah, pemrograman PHP. Jadi tambahkan indeks di depannya. Indeks ini adalah untuk tingkatnya atau barisnya. Misalnya ini tadi saya tambahkan di sini baris 1, berarti seperti ini. Pemrograman PHP dan pemrograman HTML ada dua ya. Gitu. Sampai sini kalian paham dulu tidak? Nah, cara lain selain kita cetak satu-satu seperti ini, ya misalnya Anda mau nulis yang penulis dan harga ya nanti tinggal ditulis saja ya di sini ya, penulis gitu, penulis, misalnya seperti ini. Nanti kecetak ya pemrograman HP Glenn Stephen. Nah, kalau kita mau menggunakan cara kedua atau cara menggunakan for itu seperti apa? Ya, kita lihat ini saya komen dulu. Kita menggunakan for each ya. Ini for each yang untuk multidimensi sama seperti ini ya, cuman teman-teman nanti bisa tambahkan echo BK apa namanya, indeks ke 0 itu apa aja misalnya itu ya. Oke, sorry, indeks ke 0,
yang judul. Trying to access array offset on value type 0, offset 0. Oke, sebentar, kita cek dulu. Oh sorry, tanpa indeks ya, jadi tidak perlu ada seperti ini. Ini langsung kecetak. Saya save, saya refresh. Nah ini, pemrograman PHP, pemrograman HTML semuanya akan kecetak. Jadi yang berasosiasi dengan judul semuanya akan kecetak di sini. Oke, kalau misalnya saya mau tampilkan ya teman-teman ya, misalnya seperti ini. Oke, terus di sini $BK penulis tadi ya, asosiasi kedua. Oke, penulis. Seperti ini. Lalu terakhir harga ya, $BK harga. Terus jangan lupa di BR ya. Nah, seperti ini nanti bisa jadi seperti ini ya. Pemrograman PHP Adnan 20.000, pemrograman HTML Glenn Stephen 10.000 ya. Ceritanya bisa Anda gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan ini tadi. Oke, untuk case yang ketiga ini tentang array asosiasi, silahkan teman-teman coba dulu. Kalian praktekkan, videonya boleh di rollback untuk memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan. Oke, nah terakhir teman-teman ada latihan sekaligus evaluasi kompetensi menggunakan array asosiatif multidimensi. Jadi kalian buatlah array asosiatif yang multidimensi ya dengan struktur seperti ini. Ada nomor otomatis saja ya, berarti langsung nama, NIM, nama dan IPK ya orang-orangnya ini. Kalian bangun menggunakan array asosiatif. Kemudian kalian tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi sekali lagi tidak boleh dicetak manual ya, pakai TRTD langsung 001 TRTD Adnan ya. TRTD-nya harus berasal dari array asosiatif, membaca array asosiatif seperti yang penjelasan terakhir tadi ya, seperti ini. Nah, nanti kalau ada di atasnya ini ada satu apa ini input type text dan juga satu input type button ya, submit. Nanti kalau diisi misalnya filter name ya, ditulis 003 gitu, 003 gitu, tampilkan. Nah, nanti seperti ini. 003 lalu klik tampilkan, keluar hanya yang name-nya 003 saja, Andrew 3,73. Tapi kalau nggak diisi ya, nggak diisi teman-teman, ini tampil semua. Tapi kalau diisi seperti ini, nah nanti hanya tampil yang dicari aja. Kalau 001 ya berarti nanti keluarnya Adnan gitu ya. Nah gitu. Oke, itu latihan dan juga tugasnya. Gampang sekali ngerjain tugas ini ya. Silahkan kontak teman kalian yang jago ngoding web ya. Kalian bayar dia sebagai joki tugas bisa. Kalian nyontek dia juga bisa, atau kalian ya apa rayu-rayu dia juga bisa. Oke, jadi banyak jalan untuk mengerjakan tugas ini. Tapi sekali lagi tugas ini atau goal dari kelas elegan itu bukan untuk mencari nilai. Ya, nilai bagus akan jauh lebih memalukan kalau kalian nggak punya skill. Karena itu sekali lagi saya nggak bisa ngontrol kalian. Kalian mau nyontek kalian saya nggak tahu. Kalian mau bayar joki pun kalau nggak ketahuan juga saya nggak tahu. Tetapi satu yang harus saya tekankan ke kalian sudah masuk tahun ketiga, kalian sudah masuk ke bidang minat software engineering, tahun depan kalian sudah kerja praktek, kalau diberi tugas, diberi latihan, coba make challenge to yourself, buat tantangan untuk dirimu, aku bisa menaklukkan tanpa nyontek, tanpa bayar joki. Nilai sudah, nilai belakangan, mau dapat nilai A, syukur, nilai C pun tidak masalah. Asal aku benar-benar bisa mengejar satu kompetensi, aku bisa ngoding bikin web. Karena itu semua latihan di mata kuliah ini, semua saya serahkan ke kalian. Kalian mau bayar joki tugas, tidak masalah. Kalian mau nyontek juga tidak masalah. Tapi ingat, kalau ketahuan langsung E. Ya, ketahuan E. Dan yang kedua, akan jauh lebih memalukan kalau kalian tidak berproses selama 1 semester ini. Kita susah-susah kuliah online, tapi kalian tidak mengikuti dan kalian tidak interest. Terus kalian pertanyaannya belajar webnya kapan? Nanti pas KP. Nah, pas KP kan sudah ada project ya. Kalian mau
dipermalukan di depan perusahaan. Loh ini anak IT kok nggak bisa ngoding gitu ya. Jadi sekali lagi saya berikan tugas itu bukan untuk kalian copy paste atau mempererat tali persaudaraan dan tali silaturahmi antar teman dengan saling berbagi link tugas dan lain-lain, tapi goal saya adalah untuk membuat kalian tertantang. Aku bisa, kalau aku bisa nanti aku pasti bisa lagi sampai akhir semester. Gitu ya teman-teman ya, semoga ini menjadi inspirasi buat Anda untuk kalian menjadi lebih elegan ya. Oke, kita masuk ke pertemuan selanjutnya nanti dengan materi yang baru, dengan bahasan yang baru. Semoga Anda tetap semangat, tetap interest, karena goal kita adalah bisa ngoding web di akhir semester ini nanti. Bisa bikin web di akhir semester ini. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat.